nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para imam, suster, frater, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua di Keuskupan Bandung, karena boleh mengalami berkat bahwa Uskup seluruh Indonesia berkenan mengadakan perayaan Ekaristi di katedral ini dalam rangka menutup sidang Sinodal Konferensi Wali Gereja Indonesia yang dimulai sejak tanggal 14 November. Kita patut bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ada begitu banyak orang baik, maka rasa terima kasih ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada saudara-saudari yang selalu setia mendoakan kami semua dan juga memberikan hati, budi, energi, bahkan materinya untuk kegiatan-kegiatan pastoral kami. Tema sidang KWI berjalan bersama, persekutuan, partisipasi, dan misi. Kita selama sidang bersekutu, berkomunitas satu sama lain, berpartisipasi, memikirkan, bersharing, meneguhkan satu sama lain, dan kini saatnya untuk pergi, pulang, melalui jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Jalan misi, jalan mewartakan Injil, membawa Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah melalui budaya dialog, persaudaraan demi terciptanya perdamaian. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tetap setia mengajar, memimpin dan menguduskan gereja-Mu melalui para rasul dan para penggantinya. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai para uskup se-Indonesia yang telah melaksanakan sidang sinodal pada tahun ini. Semoga segala sesuatu yang dihasilkan dalam sidang sinodal ini membuahkan cara baru untuk melayani gereja dan negara kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah ku makan,
terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, melebihi manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mulutku kuangankan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke dalam bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikan sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, administrator, para imam, bruder, suster, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu umat yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Pasti baik ya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami pun para uskup se-Indonesia yang sudah 5 hari mengadakan sidang di Bandung ini, meskipun belum saya tanyai satu-satu, saya yakin juga kabarnya baik, bahkan amat baik. Karena kami selama 5 hari ini boleh mengalami kebaikan, kemurahan hati, keramahan Bapak Uskup Anton dengan stafnya Romo Hilman dan umat keuskupan Bandung secara keseluruhan. Untuk itu kami sungguh-sungguh mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Di samping banyak hal yang saya sebut, keramahan, kemurahan hati yang kami alami sejak datang hingga hari ini, khususnya juga saya kira semua Bapak Uskup setuju bahwa terutama kami boleh mengalami makanan yang luar biasa. Sangat bervariasi, berkelimpahan, banyak pilihan dan enak, mudah-mudahan sehat. Beberapa di antara kami belum lama ini ikut pertemuan Uskup Asia di Thailand. Juga di sebuah Pastoral Center Keuskupan Bangkok. Memang luas sekali, mungkin lebih dari 30 hektar. Nah, Bumi Sili Asih dalam hal itu kalah luas. Tapi kalau dari segi makanan, teman-teman uskup yang saya tanyai, Thailand kalah jauh dibandingkan apa yang kami dapatkan selama beberapa hari ini, makanan yang berkelimpahan. Kita juga pada akhir
sidang ini ingin mengakhiri sidang ini juga dengan perjamuan makan yang istimewa, tentu saja perjamuan Ekaristi. Lebih khusus lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bacaan pertama hari ini juga berbicara tentang makan. Makanan yang istimewa, makanlah gulungan kitab, tadi kita mendengar. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah ku makan terasa pahit dalam perut. Makan lagi ya. Kali ini makan kitab. Gulungan kitab. Bukan hanya sekali itu saja kita mendengarkan dalam kitab suci soal memakan gulungan kitab itu. Dalam kitab Nabi Yeskiel kita mendengarkan yang serupa, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Makan lagi gulungan kitab. Yesus sendiri tentu saja kita ingat pernah bersabda bahwa akulah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, sang firman itu, ia tidak akan mati. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makanan enak-enak selama 5 hari, sekarang kita diingatkan untuk memakan gulungan kitab. Di satu pihak tadi kita mendengar sabda itu manis seperti madu. Sabda Allah tentu saja kita amini, tidak lain adalah sabda keselamatan yang membawa damai. Sabda Allah atau firman Allah itu seperti dikatakan Paulus berkuasa, berdaya membangun jemaat dan berkuasa menganugerahkan kepada jemaat bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Firman. Tetapi juga di lain pihak dikatakan tadi bahwa gulungan kitab itu, firman Allah itu akan terasa pahit dalam perut. Bisa terasa pahit, mungkin karena firman Allah itu juga kita tahu tidak hanya menghibur, tapi juga menuntut dari kita untuk melakukan pertobatan, mengenakan manusia baru. Sabda, firman yang kita makan menuntut agar kita meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pahit juga kiranya karena bisa berisi nubuat, khususnya dalam kitab Wahyu, bahwa gereja harus menanggung penderitaan dan aniaya seperti yang sudah dialami juga oleh sang guru kita Yesus Kristus, seperti kita dengarkan dalam Injil tadi. Pahit, diingatkan bahwa kita pun gereja akan menanggung penderitaan dan aniaya, meskipun kitab Wahyu juga selalu mengingatkan bahwa penderitaan itu tidak akan selamanya, dan bahwa pada akhirnya gereja atau Allah lah yang akan keluar sebagai pemenang. Baik manis maupun pahit, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya kira pesan yang mau disampaikan kepada kita amat penting. Kita diajak untuk memakan kitab itu, menjadi satu dengan sabda, memiliki relasi yang erat dengan Kristus sang firman itu sendiri. Karena kita memang percaya dan yakin, seperti Petrus yang pernah berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Memakan firman, memiliki relasi yang erat dengan sang firman itu sendiri. Berulang kali Paus Fransiskus mengingatkan betapa pentingnya hal tersebut.
dalam wawancara beberapa hari yang lalu setelah kunjungan Paus Fransiskus ke Bahrain di pesawat, ketika dia menjawab pertanyaan wartawan, antara lain beliau mengatakan yang serupa. Akar dari agama atau kekristenan tidak lain adalah tamparan di wajah kita yang diberikan oleh Injil, Sabda Tuhan, atau perjumpaan dengan Yesus Kristus yang hidup. Dari sanalah konsekuensi-konsekuensi yang lain akan mengikuti. Dari perjumpaan dengan Allah itulah, memakan sabda Allah itulah, keberanian apostolik untuk pergi ke daerah-daerah pinggiran dan mulai berbuat baik hanya bila berasal dari perjumpaan dengan Kristus itu. Jika tidak ada perjumpaan dengan Kristus itu, maka yang ada adalah kekristenan yang disesatkan atau tersamar. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus, pengalaman memakan kitab sabda itu, menjadi satu dengan sabda yang manis sekaligus pahit, itulah yang utama dalam kekristenan. Tanpa itu, demikian Paus Fransiskus, tanpa relasi yang erat dengan Allah itu, kita akan, kata Paus Fransiskus, menjadi sekedar pekerja sewaan yang lelah. Atau dalam kesempatan lain beliau mengatakan menjadi seorang birokrat atau fungsionaris atau profesional yang melakukan pekerjaan secara mekanis, tetapi bukan gembala yang dipenuhi bela rasa dan keterlibatan. Tanpa didasari relasi yang erat dengan Sang Firman itu, kiranya kita tidak akan memiliki keberanian untuk memberi kesaksian, pergi ke pinggiran, membela mereka yang tertindas, dan mengatakan kebenaran seperti dilakukan Yesus ketika ia mengusir para pedagang yang telah menjadikan rumah doa sebagai sarang penyamun. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri, kita bersama-sama memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi Gereja Kudus Allah, semoga gereja yang menjadi terang bangsa-bangsa dan sakramen keselamatan berjalan bersama dengan semua orang menuju kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, semoga Paus Fransiskus selalu dinaungi oleh Roh Kudus, agar setia, tabah, dan bersukacita dalam tugas dan kuasa menggembalakan gereja seluruh dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan para imam, semoga mereka selalu hidup dalam rahmat Allah
sehingga pelayanan mereka menghasilkan buah yang melimpah dalam kehidupan gereja di Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pejuang keadilan dan kepentingan orang-orang kecil. Semoga mereka semakin setia memperjuangkan keadilan dan tidak lekas putus asa dalam menghadapi pelbagai tantangan dan ancaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita dijiwai oleh semangat keberpihakan kepada orang kecil, agar mampu menyediakan diri untuk selalu membantu mereka hidup dalam sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan, agar Engkau memberkati dan mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami mohon sudilah Engkau berkenan pada persembahan yang kami unjukkan ini. Bimbinglah gereja kudus-Mu, agar kami semakin meningkatkan partisipasi kami dan mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan daratan subur, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta menyiapkan hari depan yang lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semua itu kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus, Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Para imam dan para uskup tetap di tempat masing-masing.
Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, setelah disegarkan oleh santapan ilahi, semoga kami semakin bersukacita dan tetap setia untuk berbagi kasih dalam melayani gereja dan bangsa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk. Saya persilahkan Romo Paulus Siswantoko, Sekretaris Eksekutif, untuk membacakan susunan fungsionaris KWI dan memperkenalkan para Bapak Uskup. Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan susunan fungsionaris Konferensi Wali Gereja Indonesia periode 2022-2025. Kami mohon bagi Bapak Uskup yang namanya disebut untuk berdiri. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC dari Keuskupan Bandung. Wakil Ketua 1 dan juga Ketua Komisi Teologi, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM dari Keuskupan Pangkal Pinang. Wakil Ketua 2 dan juga Ketua Komisi Seminari, Monsinyur Robertus Rubiatmoko dari Keuskupan Agung Semarang. Bendahara dan juga Ketua Dewan Moneter, Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF dari Keuskupan Agung Samarinda. Sekretaris Jenderal, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM dari Keuskupan Bogor. Anggota-anggota presidium dan juga Ketua Komisi Komunikasi Sosial, Monsinyur Cornelus Sipayung OFM Kapusin dari Keuskupan Agung Medan. Anggota presidium dan juga Delegatus Karya Kesehatan, Monsinyur Dominico Saku dari Keuskupan Atambua. Anggota Presidium Monsinyur Vincentius Sensi Potokota dari Keuskupan Agung Ende. Anggota Presidium dan Moderator Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Monsinyur Valentino Saeng CP dari Keuskupan Sanggau. Anggota Presidium dan Penghubung Koptari, Monsinyur Benedictus Estepanus Roli untuk MSc dari Keuskupan Manado. Anggota Presidium Monsinyur Aloysius Murwita OFM dari Keuskupan Agats Asmat. Ketua-ketua komisi. Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, Monsinyur Christophorus Triharsono dari Keuskupan Purwokerto.
Ketua Komisi Kerasulan Awam, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dari Keuskupan Agung Palembang. Komisi Kateketik, Monsinyur Seno Ngutra dari Keuskupan Amboina. Ketua Komisi Liturgi, Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okarem dari Keuskupan Malang. Ketua Komisi Kepemudaan, Monsinyur Pius Riono Prabdi dari Keuskupan Ketapang. Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau, Monsinyur Siprianus Hormat dari Keuskupan Ruteng. Ketua Komisi Karya Misioner, Monsinyur Aloysius Mariati Sutrisno Atmoko MSF dari Keuskupan Palangkaraya. Ketua Komisi Pendidikan, Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu dari Keuskupan Maumere. Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Monsinyur Samuel Oton Sidin OFM Kapusin dari Keuskupan Sintang. Ketua Komisi Keluarga, Monsinyur Paulinus Ian Ola MSF dari Keuskupan Tanjung Selor. Delegatus Kitab Suci dan juga anggota Dewan Moneter KWI, Monsinyur Sylvester San dari Keuskupan Denpasar. Penasehat Episkopal Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik, Monsinyur Frans Tuaman Sinaga dari Keuskupan Sibolga. Ketua Dana Solidaritas Antar Keuskupan dan juga anggota Dewan Moneter, Monsinyur Hilarion Datu Seliga dari Keuskupan Manokwari Sorong. Ketua Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia, Monsinyur Vitus Rubianto Solikin SX dari Keuskupan Padang. Itulah para fungsionaris KWI, hadir pula para Bapak Uskup dan Bapak Kardinal. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Monsinyur Sutekno Wisaksono, Bapak Uskup Keuskupan Surabaya. Monsinyur Agustinus Agus, Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak. Monsinyur Petrus Bodeng Timang, Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin. Monsinyur Franciscus Kopongkung, Bapak Uskup Keuskupan Larantuka. Hadir pula Monsinyur Nikolaus Adi Saputro, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Agung Merauke. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya diberitahu tidak ada MC. Katanya Bapak Uskup nanti MC-nya. Para Bapak Uskup, Bapak Kardinal, para imam, frater, saudara-saudari, suster,
Sekali lagi misa perayaan hari Ekaristi hari ini adalah ucapan syukur kepada Allah atas berkat-Nya yang melimpah kepada kita semua, dan juga rasa terima kasih kepada para Bapak Uskup semua yang telah bersama-sama mengembalakan gereja Indonesia. Tentu terima kasih juga kepada Bapak Nuncio Monsinyur Piero Piopo yang senantiasa mendukung dan membimbing kami sebagai kehadiran Sri Paus Fransiskus di Indonesia. Terima kasih kepada para imam, terima kasih kepada saudara-saudari yang teristimewa yang membantu penyelenggaraan sidang Sinodal Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kepada Romo Hilman beserta Bapak Endar dan stafnya di Bumi Silih Asih, terima kasih. Dan juga kepada tim konsumsi makanan Bapak Kim Hok yang diawasi oleh Ibu Susi, Ibu Sisil, terima kasih. Dan ada banyak staf. Dan tentu terima kasih kepada paroki-paroki yang mengirim wanita Katoliknya dengan para donaturnya, Paroki Paulus, Katedral, Sukajadi, Buah Batu, dan Laurentius. 5 hari kami diberi, dan masih juga ada donasi dari pribadi-pribadi yang tidak saya sebutkan satu persatu saat ini. Pendek kata, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kami mohon doa dari umat sekalian agar karya kami para uskup dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana tema pesan Natal yang digarap adalah pulang melalui jalan lain, yaitu peristiwa di mana 3 raja datang menurut jalannya sendiri-sendiri, dibimbing oleh bintang harapan sampai kepada Yesus, bertemu dengan sang harapan, dan dalam mimpi mereka atau diberitahu oleh Allah untuk melalui jalan lain. Demikianlah kami selama 5 hari bersekutu bersama, sharing, berbicara bersama, berbagi pengalaman, berbagi hidup, berpartisipasi satu sama lain. Kini kami diutus. Dan untuk itu atas nama para uskup dan juga gereja Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kegembalaan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang menggembalakan Konferensi Wali Gereja Indonesia tidak hanya 3 periode istimewa, 3 periode plus 10 tahun terakhir ini. Terima kasih Bapak Kardinal. Telah menanamkan banyak hal yang baik. Jadi ketua baru tidak susah, tinggal meneruskan. Tidak usah berbuat apapun, meneruskan sudah beres ya. Yang paling susah bagi saya ini sekarang ini adalah disuruh untuk menginstal WhatsApp dan mulai mengoperasikan. Nah itu, Bapak Uskup sudah mulai meminta kepada saya untuk segera. Saya bilang nanti saya akan laksanakan segera. Terutama Uskup Surabaya yang selalu mengintimidasi saya ini. Bapak Kardinal, kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Kardinal selalu memberikan harapan dan menanamkan harapan kepada kami semua. Dan kami secara simbolis ingin mengucapkan kata kasih dan terima kasih ini melalui suatu pemberian simbolis yang akan diberikan oleh uskup yang terkecil tetapi tertua pada usia 75 tahun, Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Dipersilahkan untuk menyerahkan, Uskup Banjarmasin menyerahkan tanda terima kasih kita kepada Bapak Kardinal. Silahkan Bapak Kardinal. Boleh di sana boleh. Nanti boleh juga dibuka apa itu. Inilah 3 raja yang datang kepada Yesus dan pulang menuju jalan lain. Dan kita para uskup akan pulang menuju jalan lain yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih Bapak Kardinal. Kami tentu menantikan pesan-pesan Bapak Kardinal. Saya persilahkan.
Yang terkasih Bapak Uskup Anton, para Bapak Uskup, rekan-rekan imam, biarawan, biarawati, Ibu dan Bapak sekalian. Saya tadi sebetulnya merasa sudah diberi hadiah, tidak usah omong lagi. Tinggal mengucapkan terima kasih. Tetapi baiklah, tadi ketika saya mendengarkan doa-doa yang diucapkan oleh Bapak Uskup Anton, tadi mengucapkan doa pervasi tanah air, dan doa-doanya juga untuk bangsa dan negara. Saya kepikiran, terlintas di dalam diri saya sejarah panjang Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tahun ini Konferensi Wali Gereja Indonesia berusia 98 tahun. Jadi nanti tahun 2024 akan berusia 100 tahun. Tuhan menyelenggarakan awal dari pertemuan para Bapak Uskup Wali Gereja tahun 1924 itu adalah yang pertama dilakukan di Makassar pada bulan Mei. Padahal Gereja Indonesia secara resmi sudah mulai pada tahun 1807. Jadi untuk berjalan bersama-sama, untuk bertemu dan memulai Konferensi Wali Gereja Indonesia diperlukan waktu sekian lama. Dari 1807 sampai 1924. Permulaan itulah usaha untuk berjalan bersama-sama yang kami direnungkan oleh para Bapak Uskup di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun ini. Berjalan bersama-sama, titik 2, persekutuan, keterlibatan, dan misi. Para Bapak Uskup sejak awal dimulainya Konferensi Wali Gereja Indonesia itu terus berusaha merawat bersama-sama dan mengembangkan bersama-sama benih-benih iman yang ditaburkan oleh para misionaris. Istimewa. Yang menjadi pertanyaan saya tadi dalam renungan saya, berjalan bersama itu menuju kemana? Tentu menurut istilah Keuskupan Bandung, agar benih-benih iman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kebaikan. Itu trademark Keuskupan Bandung yang saya tahu. Tetapi kemana arahnya? Itulah tadi saya katakan Bapak Uskup Anton memilih doa syukur pervasi tanah air yang nomor 1. Sejauh saya tahu hanya Gereja Katolik Indonesia yang mempunyai pervasi tanah air. Dimanapun tidak ada, sekurang-kurangnya saya tidak pernah melihat. Dan ada 2 pervasi tanah air. Oleh karena itu, saya sampai kepada kesimpulan, moga-moga tidak salah, kalau salah pun tidak akan berbahaya. Kita diajak untuk merawat dan mengembangkan benih-benih iman itu bersama-sama menuju ke suatu titik. Titiknya semakin lama semakin jauh. Meskipun masing-masing keuskupan itu otonom, mempunyai arah dasar sendiri dan sebagainya. Tetapi saya pikir sebagai cakrawala, mungkinkah Gereja Katolik di Indonesia mempunyai satu cakrawala yang sama? Menafsirkannya, mengisahnya berbeda-beda. Salah satu semboyan yang sudah diterima praktis di seluruh Indonesia adalah semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Di Sumatera Utara diterima, di mana-mana diterima di Indonesia itu.
Oleh karena itu, di dalam sidang kemarin saya menawarkan, mungkinkah perspektif itu kita jadikan perspektif bersama ketika kita berjalan bersama. Pertanyaannya adalah 100% Katolik, 100% Indonesia itu isinya apa? Semua mengucapkan kata-kata itu, tetapi kalau ditanya maksud Anda apa, saya yakin jawabannya tidak ada yang sama. Oleh karena itu, di dalam sidang saya mengusulkan jawaban yang sama. Kok jadi lama Bapak Uskup ya? Yang pertama, 100% Katolik. Itulah panggilan kita menurut ajaran gereja, yang kemudian ditegaskan oleh anjuran apostolik Paus Fransiskus, bersukacita dan bergembiralah. Panggilan menuju kesucian di dunia modern. Jadi 100% Katolik itu adalah perjalanan menuju kesucian. Dengan segala macam penjelasannya, silahkan baca anjuran apostolik itu. Yang kedua, 100% Indonesia itu maksudnya apa? Banyak jawabannya, saya menawarkan dua. Yang pertama adalah semangat cinta tanah air. Kenapa? Sejarahnya panjang, saya kutip saja satu tulisan dari Romo van Lith, misionaris Belanda di Jawa Tengah. Beliau menulis pada tahun 1922 kata-kata ini. Semua orang tahu kami para misionaris selalu berusaha untuk menjadi penengah. Tetapi kalau terjadi konflik, semua orang tahu bahwa kami akan berpihak kepada golongan bumi putra. Jelas sekali cinta tanah air. Van Lith, temannya Pastor Leo. Tidak mengherankan kalau Sugio Pranoto, muridnya Van Lith, merumuskan cita-cita itu. 100% Katolik, 100% Indonesia. Cinta tanah air itu bisa berarti macam-macam, membangun persaudaraan di tengah-tengah segala macam ujaran kebencian, ancaman perpecahan dan sebagainya. Yang kedua adalah watak bangsa Indonesia yang peduli. Saya menggunakan dua penelitian internasional yang dilakukan pada tahun 2018. Itu yang pertama. Satu lembaga penelitian tahun 2018 meneliti kerelaan memberi dari 146 negara, World Giving Index. Dari 146 negara itu, kerelaan memberi bangsa Indonesia itu nomor 1. Coba, pernah memikirkan itu apa tidak? Kita bahagia menjadi bangsa Indonesia. Penelitian yang kedua, yang diteliti 167 negara. Salah satu poin butir yang diteliti adalah modal sosial. Dari 167 negara itu, Indonesia ditempatkan pada nomor 6 dari 167 negara dalam hal kekuatan modal sosial. Oleh karena itu, kalau saya ditanya 100% Katolik, 100% Indonesia, jawaban saya itu. Katolik itu berarti sadar panggilan kita menuju kesempurnaan kesucian. 100% Indonesia itu berarti cinta tanah air dengan segala macam keluasannya dan peduli. Kalau dulu para misionaris yang mengawali sidang konferensi hanya 5 uskup, sekarang ada 37 keuskupan, ditambah 1 keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kalau kita mau berjalan bersama-sama, mari kita berjalan bersama-sama menuju tujuan perspektif yang sama itu,
100% Katolik, 100% Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Uskup Anton yang sebetulnya ketika saya menjalankan peranan sebagai Ketua KWI, itu yang bekerja beliau, bukan saya. Saya hanya mengatakan tolong Bapak Uskup ini, tolong Bapak Uskup itu, lalu semuanya selesai. Terima kasih untuk kerjasama yang sangat menyenangkan juga kepada para Bapak Uskup fungsionaris yang lain. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dan menuju cita-cita kita bersama. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Kardinal mengajak kita untuk makin Kristiani dan makin Pancasilais. Memang istimewa bagi kami Bapak Kardinal. Seharusnya ketua itu 6 tahun maksimal, tetapi atas permintaan kami, Bapak Kardinal dengan murah hati telah rela dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih Bapak Kardinal. Semoga cita-cita Bapak Kardinal terwujud pada kami yang masih muda-muda ini. Tidak pernah memaksa, selalu mendoakan. Termasuk WA saya juga tidak pernah maksa, doakan. Tahun lalu dalam sidang beliau berkata, para Bapak Uskup, kita doakan supaya Uskup Anton pakai WA. Doanya akan segera terkabul Bapak Kardinal. Saya akan mengikuti teladan Bapak Kardinal. Nanti kalau ada apa-apa, saya berkata, Bapak Uskup Sekretaris Jenderal, tolong kerjakan ini, tolong kerjakan itu. Karena sudah menjadi guru dan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para petugas liturgi, kur, mestiner, dan siapa saja yang terlibat media sosial. Setelah ini para Bapak Uskup dan para imam diundang makan. Saya dengar juga panitia atau dari komunitas peduli seminari dan komunitas peduli pendidikan ada juga diundang makan, entah di mana panitia yang menyiapkan. Saya hanya disuruh menyampaikan saja. Mudah-mudahan ada itu juga. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur